I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three. Orang khawatir itu, dia ditarik pada pengalaman masa lalu, tetapi dia membayangkan sebuah kesuksesan di masa depan. Jadi dia mau maju jujur salah, mundur jujur salah, maju jujur salah, mundur jujur salah. Bagaimana dia bisa menikmati hidup? Dia serba salah dalam kondisi itu. Saudara lihat, itu orang buta dong itu, kalau dong pakai dong pun kacamata, dong jalan kita yang pusing silih dorong. Dia pun soal itu kalau tidak buta tapi pura-pura buta. Yang dia mau coba jalan begini tidak jalan, kan tabrak. Kenapa? Karena dia sulit, dia khawatir bahwa itu kok tidak mundur, kok tidak maju, kok tidak mundur, tidak. Nah, saudara lihat, manusia dia pun soal sekarang. Tuhan Yesus akan lanjut lagi. Dia mau kasih ingat kepada kita sekalian supaya kita ingat baik-baik, saudara, bahwa kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa. Bahkan kekhawatiran bisa membuat kita semakin merosot. Bayangkan ya, bapak mama kalau khawatir dia punya anak, jam 12 malam sampai. Saudara tahu orang khawatir dia pun gerakan. Itu malam nanti dia sudah tidur. Dia hanya pidatan sampai lama-lama saudara yang susah. Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa, bahkan kasih kurang apa-apa dalam hidup. Paling tidak kasih kurang darah. Karena itu saudara-saudara, jangan kekhawatiran tidak tambah apa-apa. Kalimat kunci untuk menjawab kekhawatiran itu Tuhan taruh paling belakang. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari dahulu itu berarti bukan seperti begini. Pada waktu pikiran, perasaan, perhatian hidup kita arahkan kepada kerajaan Allah, orang pasti tidak khawatir. Tapi pada saat pikiran dan perasaan kita ditujukan pada hal yang bukan kerajaan Allah, pasti khawatir. Satu saat Petrus lihat Tuhan Yesus jalan di atas air. Petrus bilang begini, kalau engkau Tuhan, suruh saya datang kepadamu juga jalan di atas air. Tuhan bilang datang. Dia coba jalan. Bisa atau tidak? Bisa. Tapi baca baik-baik catatan Alkitab begini. Ketika dirasa itu angin dan gelombang mulai kencang, Petrus perlahan-lahan tenggelam. Apa yang ingin saya katakan? Kenapa pertama kali dia bisa jalan tapi kemudian dia tenggelam? Karena waktu Tuhan bilang datanglah, itu dia pun mata imannya tertuju kepada Tuhan. Dia bisa jalan di atas air. Tetapi ketika mata imannya tertuju pada Tuhan, tapi mata kepalanya melihat kepada gelombang dan angin yang dahsyat, perlahan-lahan dia tenggelam. Tuhan tarik dia untuk bantuin, Tuhan tolong saya. Tuhan tarik dia terus dia, kamu orang tidak percaya saja. Kadang-kadang kita pun mata lebih tertuju pada persoalan dan bukan pada kemuliaan. Saudara, Maria itu mencari Yesus di kubur itu. Yesus tidak ada lagi. Yesus sekarang berdiri. Ibu, siapa yang kau cari? Maria menyangka bahwa dia penunggu taman. Maria menyangka dan menuduh orang ini dia yang mencuri mayat Yesus. Kalau engkau yang ambil, tolong katakan kepada aku. Hai, Maria pergi itu cari siapa? Cari Tuhan Yesus. Sekarang berhadapan dan bicara dengan Tuhan Yesus. Dia tidak kenal Tuhan. Kenapa? Karena dia fokus pada masalahnya. Semua orang ini punya masalah. Saudara punya masalah? Punya. Tidak usah omong. Saya lihat yang ini bukan masalah semua. Masalah itu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 25, sekarang 35. Masalah itu tidak. Harapan menikah dengan dia, ternyata dia nikah dengan kita pun tetangga. Harapan BBM tidak naik, kenyataan naik atau tidak? Naik. Kolektor turun. Waktu BBM naik. Kekhawatiran itu tidak berubah apa-apa, saudara. Cara pandang kita yang harus kita rubah. Amin kok. Orang-orang psikologi sudah pergi ke penjara-penjara. Mereka sampai sana bawa kertas putih satu, ambil spidol, titik di tengah. Waktu titik habis lagi bertanya orang penjara dong, kamu lihat apa? Kamu lihat titik, warna apa? Warna hitam apa? Itu saja yang kamu lihat? Iya. Betulannya itu? Iya. Betulannya itu? Iya. Hai, kamu kalau lihat ini titik hitam sampai kamu lupa bidang-bidang putih yang masih sangat besar. Sangat.
Jadi mata yang hanya tertuju pada persoalan, tidak melihat pada kemuliaan, dia tidak pernah akan mengarahkan perhatiannya pada kerajaan surga. Amin. Saya mau bilang pada saudara, kalimat Yesus ini luar biasa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, jabatan di, makanan di, istri di. Barang bilang istri ditambahkan. Ibu-ibu dong bukan baju saya merah, muka dulu merah. Nah, saudara lihat, karena dia bilang kerajaan Allah itu bicara pemerintahan. Supaya orang tidak khawatir, dia bicara tentang pemerintahan Allah. Kerajaan itu pemerintahan. Kalau Allah memerintah, apa yang ada di situ? Satu, pasti ada kasih. Amin. Amin. Kalau kasih ada, khawatir hilang. Biasanya suami yang tidak mengasihi istri itu yang istri khawatir terus. Betul kok tidak? Siapa di sini yang dia pun suami pun HP pola rumit? Ada. Dibebasin ada yang dia pun suami itu kalau mau buka itu HP mesti pakai beginilah. Ada. Mama tidak khawatir. Waktu memang biasa begitu, kucing kaleng. Tuh, pasti khawatir. Kalau suami ada kasih, istri ada kasih, kekhawatiran mulanya ada. Orang tua kalau kasih terhadap anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua, anak-anak di mana-mana, potong anak-anak bikin apa-apa tuh dengan orang tua. Khawatir. Ini anak itu satu, orang tua bilang kasih kamu motor, tapi orang tidak mau dengar kamu pun kabar celaka. Yang bikin orang tua khawatir itu, karena pabrik sudah bikin bapak itu motor. Pakai dengan pikiran-pikiran yang hebat, pakai komputer lagi, jadi maksudnya memang ke asrem speedometer semua dan bagus. Kamu yang tidak lulus semua mata pelajaran, kamu jadi reparasi motor, akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah, ini orang tua khawatir. Amin kok. Di WA ada. Kalau bayangkan kalau malam-malam dia langsung wah, itu orang pun doa hanya satu. Bilang apa? Comati banget. Kalau kasih ada bikin apa-apa ingat orang tua tidak khawatir. Kasih ada. Kalau kirim kamu ke sekolah di Surabaya, kan kamu ingat orang tua, telepon setiap saat. Tapi kalau kasih tidak ada, kan kamu telepon pada waktu mama belum tahu. Itu anak ikut dia pun papa kok dia pun mama. Itu pagi buta itu mama pun api bunyi. Tenang. Mama Amelia selalu memboi. Iya selalu kata kenapa sayang? Mama ada baik-baik kok. Iya kenapa? Tadi malam kakak ada mimpi mama. Pas dia bilang tadi malam kakak ada mimpi mama bilang kakak mau balapan na omong ya. Ini pagi buta kakak semudus mama. Di sini ada yang begitu. Yang pas mau uang baru minta tolong di orang tua ada. Itu ada di sini. Dong yang menari juga ada. Kamu berhenti juga itu. Karena kalau pemerintahan Allah itu ada kasih, kekhawatiran hilang. Amin kok. Jadi kata kunci itu begitu. Sama-sama ikut. Sialah. Kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Saudara lihat ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Tuhan Allah mengasihi dunia. Amin. Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat, tidak terpatahkan, tidak berubah menjadi kebencian. Sehingga satu orang tidak akan bilang begini, saya terlalu sayang Papa, tapi kita mulai tahu Bapak itu sifat asli begini, maaf sama. Itu bukan kasih, itu egois. Kalau kamu hanya bisa mengisi orang yang mengasihi engkau, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun bisa melakukan begitu. Kasih ada, kekhawatiran lenyap. Di rumah kasih aman kok. Kasih dan terima kasih itu jalan sama-sama. Amin kok. Saya suka bilang ini contoh. Bapak-bapak dong di sini biasa kalau mama siap makan habis, bapak dong terima kasih. Tidak. Pantas mantua pikiran. Karena waktu makan di rumah tidak terima kasih, tapi kalau dia makan di warung subayar lagi terima kasih lagi. Kadang-kadang dia janji itu mbak besok datang lah ya. Karena mana mantua tidak pikiran. Bapak-bapak
Bapak-bapak, Ya. sebentar malam, sebentar pulang dari sini nih, coba mama siap makan habis, coba apa bilang terima kasih. Itu mentua pikiran. Bapak bilang terima kasih mama sebentar, itu mentua pikiran. Paling tidak dia pikiran kedua. Pertama, mentua akan bilang begini, tahu roh apa sudah bilang? Terus sampai takut dia baik begini. Atau yang kedua, mentua bilang jangan sampai ini hari terakhir. Jadi waktu sudah dibaik takut. Karena kita tidak terbiasa untuk kasih dan berterima kasih. Amin kok. Nah, itu pemerintahan Allah itu penuh keadilan. Amin. Adil itu berbagi sama. Kalau kita dapat bagian yang sama, adakah hal yang perlu kita khawatir? Keadilan itu bukan saja berbagi sama, dia tambah. Keadilan itu kalau saudara menuntut hak, laksanakan apa? Biasa kita khawatir itu karena hak tidak hak itu kita tuntut berarti kewajiban tidak dijalankan. Karena tidak khawatir nih. Kita tidak terima kosong ini betul datang ya ini. Kayak apa kok? Ini ada banyak orang persekutuan doa, ibadah-ibadah itu dan ikut. Tapi pas Om bilang nanti persekutuan doa di Webani akan melaksanakan pelayanan di Gemik Immanuel Evamanan. Aku jadi setelah ketua persekutuan bilang, aduh, ini kita nanti pergumulan kapan ya? Dia datang langsung di ruang kesaksian. Oke, yang bersaksi tetap berdiri. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau selama ini Bapak Ibu lihat saya tidak ada di sini, kami sudah tahu lupa maksud. Tidak usah lanjut lagi. Masa kau mau jalan-jalan lu setia? Yang di sini tidak setia, tidak adil dong. Di sini ada. Di sini ada. Dia paham apa? Bagaimana orang tidak khawatir? Ini anak nona dong, anak nyong 71. Tagal dia anak laki-laki satu biji nih, orang tua sayang dia, sayang mati pun lalu sayang. Sampai bilang, boy terus kerja, tidak usah kerja dia. Boy ini bapak pun hidup ada di lusu dan rumah, kerja untuk apa? Dia mau dengan satu nona, itu nona ke rumah, dia tofa. Tofa di itu muka rumah, kerja tema, dia pun mama datang, aduh, kenapa kagak kerja di sini? Itu nona pun mama hanya bilang, namanya mau orang puana. Tidak mau ambil gampang-gampang sana. Karena mana kok bosan gitu sama sumpu mama dong tantangan bikin orang tua dong khawatir. Karena mana kok di rumah tidak kerja sama dia rajin di luar. Di Weba ada begitu. Ada. Dia ada di sini. Dia pakai baju warna. Di rumah, karena mana orang tidak khawatir. Ini usia belasan tahun, tolong. Don di rumah, remaja itu artinya manusia usia belasan tahun. Itu namanya remaja. Kategori remaja itu hanya ada di manusia, tidak ada di babi. Babi itu tidak ada kategori remaja. Tidak bisa kita bilang, oh ini babi baru remaja. Kategori remaja itu hanya ada di manusia. Kamu bilang begini, remaja ialah manusia usia belasan tahun, dilanjut. Mereka bukan anak-anak, tapi juga bukan orang dewasa. Nah ini dia masalah. Bukan anak-anak, tapi juga bukan orang dewasa. Akhirnya di rumah dong bikin ke anak-anak, di luar dong bikin ke dewasa-dewasa. Bagaimana orang tua tidak khawatir? Di rumah dong tidur lagi sampai udah meleleh begini. Tapi di luar kalau pacaran dulu sama ke tante-tante. Betul. Karena orang tua saling khawatir. Dong pun cara bapaknya bilang papa, Sumimi. Langsung kalian. Itu orang tua khawatirin. Boy, bosong kira nanti nikah itu hanya papa, pipi, mimi. Bosong sudah lesti. Dia bosong sudah tahu lesti. Ini lesti yang merujuk ke puskesmas Niki. Kamu salah, kita sudah ada maksud istilah. Saya kasih tahu kamu, supaya orang tua jangan khawatir, emosi tua, kasih su ada, adil itu ada. Yang adil itu kalau kamu jalani kampung masa tuh sesuai dia punya segmen, itu aman. Masih ada nona bikin ke nona, dia bikin ke tante-tante. Karena tante-tante sekarang juga bikin ke nona. Ini kita pusing. Di sini ada yang tante-tante bikin ke nona. Ada. Siapa ku tante itu?
Tante-tante dong, kalau kamu bikin kayak nona-nona tuh om dong khawatir. Ini kok semua tante nona. Saudara-saudara, kita bilang ke anak muda dong, anak muda, sudah usah buru-buru menikah, sudah usah. Yang pertama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua tuh dia madu habis. Itu tinggal dia lebar. Itu badebek satu minggu. Dia bosan ikutin segmen dong yang baik dulu. Adil itu juga berarti, kalau kamu minta berkat jasmani, jangan lupa minta berkat rohani dari Tuhan. Itu adil. Ini kita namanya minta berkat. Coba saudara, periksa saudara punya 10 doa terakhir coba. Bagi yang tahu berdoa coba dia periksa di 10 doa terakhir. Orang Kristen kalau berdoa ini 1 menit pertama dia bilang, ya Bapak yang kau dahsyat luar biasa. Itu 1 menit pertama doa itu. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. Kayak proposal. Itu dia permintaan diri 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Terus dia bilang, ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kadang-kadang sebelum ampuni dia tambah 1 kalimat. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami ke 80. Ya sudahlah, minta juga tetap kepada Tuhan. Tapi coba kita periksa yang kita minta itu apa. Dan sampai yang kita minta semua itu hanya untuk memuaskan kita puasa jasmani. Tidak bisa. Mau jaga kita pun tubuh ini sampai kapan? Saya pernah bicara waktu di rumah itu, saya kasih tahu. Waktu mau perawatan kita pun jasmani, karena tetap tidak bisa. Seumur 50 itu cantik atau tidak cantik itu tidak penting, Mama kalau ada anak yang, Ma, umur berapa? Terus mantu bilang 50. Dia sengaja kali bilang, 50? Macam ke 35. Jangan masa 50 sama ke 35? Nah yang 15 di mana? Yang kita masih muda air-air itu yang kulit dong kayak kincang-kincang. Oke, bagi-bagi. 50 itu meleleh. Ini kita mana gua kakalu turun. Untuk apa kita pikir itu terlalu, ya baik juga jaga toh tapi jangan terlalu fokus di situ sampai lupa fokus hidup. Amin kok. Seumur 60 tahun ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Kok pensiun? Waktu kita masih aktif yang kita katakan siap laksanakan, lanjutkan, baik aktif. Kita pensiun mau kita terima pensiun di kantor pos. Anak kecil yang baru honor 3 bulan dia lihat kita dari jauh dia bilang, tua, aman kok tua. Itu macam begitu mau ceknya dia. Sudah bisa. Seumur 70 tahun rumah besar atau rumah kecil sama sah. Apalagi rumah tingkat. Kau suruh pakai tongkol menang. Itu lantai 1,5 saja susun kuat. Umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan kita umur panjang. Kaya atau miskin sama sah. Uang banyak-banyak mau beli 2 kilo kau makan sendiri. Kolesterol, asam urat, darah tinggi, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita suruh kunyah kok mosa. Paling kita mosa. Terus kumpul cucu dong berlari-lari begini. Cucu yang paling besar ya, Opa, mau makan apa nak kakak pagi Opa hanya bilang, Opa bubur. Jadi jangan fokuslah di situ di jasmani. Ya fokus pasal 4 kasih tahu, kamu salah berdoa, keboso hanya minta untuk memuaskan kamu punya keinginan daging sana agar mana. Minta juga yang rohani toh. Amin kok. Dalam hidup ini ada 2 hal yang harus kamu khawatirkan. 1, apakah kamu sehat ataukah kamu? Kalau ternyata kamu sehat, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau kamu sakit, ada 2 hal yang harus dikhawatirkan. Apakah kamu sembuh ataukah engkau mati? Kalau ternyata engkau sembuh, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau engkau mati, ada 2 hal yang harus dikhawatirkan. Apakah masuk surga ataukah masuk? Kalau ternyata engkau masuk surga, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan.
Tapi kalau engkau masuk neraka, masih bisa khawatir? Masih bisa? Tidak bisa lagi. Karena dia bukan masa 20 tahun ya, keluar aku mau bikin bapak kopi ulang. Jadi pikirkan yang itu. Amin kok. Hidup lebih penting dari makanan. Tubuh lebih penting dari pakaian. Kok yang orang tua umur 80 tahun kalau dulu dia upu dong kau cerita dong cerita. Paling pandang yang opa dulu. Waktu zaman Jepang. Itu Jepang datang opa pun teman semua sulang. Tinggal opa yang oh ada namanya opa hebat. Kenapa teman lari opa tidak melari karena ada kopi pistol suka opa dulu lebih ya. Paling opa yang cerita begitu. Opa ini bakal lain dengan 6 orang. Opa dulu masih kuat pak. Kalah dia 6 orang. Itu sampai hancur-hancur. Opa punya jadi kelingking saya tercoret sedikit, tegak sedikit. Oh iya, hanya jadi kelingking. Iya, yang lain patah buang. Paling opa cerita. Opa pun kalimat paling utama tuh hanya biar begini. Opa pun angkatan semua sudah tinggal. Untung kau cucu sambil bilang biasa Tuhan kalau kasih umur panjang itu dosa banyak. Artinya saudara, tolong jangan pikir yang jasmani saja. Amin toh? Pikir juga yang rohani. Karena ibu-ibu tidak khawatir. Saya khotbah tentang buah roh. Saya bilang begini. Ada satu unsur dari buah roh adalah kelemah. Saya bilang kami suami-suami di NTT ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Artinya kalau kami sudah lemah, baru kami mengerti kelembutan. Kalau dia susaki berat, kalau semua mati itu dia pun lembut, dia ada tangan. Itu dia lagi istri bilang, Mama terbaik. Tuhan sayang Mama. Papa minta ampun. Itu kalau ada lemah. Kalau dia kuat sendiri, wah, nanti kita makan apa? Di sini ada suami yang tukang pukul istri. Nggak saya balik sah. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami cowok angkat tangan. Jangan! Orang yang angkat tangan pulang kena pukul ulat. Begitu. Nah, saudara, saya mau kasih saudara, jangan khawatir makan minum. Dia kasih tahu. Nabi Elia, tahu Elia? Nabi Elia itu nabi yang hebat sekali kan? Bisa membunuh 450 nabi Baal. Bisa perintah api turun dari langit, bahkan itu persembahan yang telah terlebih dahulu disiram dengan air. Luar biasa kan? Bahkan dia bisa lari lebih cepat dari kereta Ahab. Dia bisa untuk menahan hujan tidak turun 3 tahun, bahkan 3 tahun. Tuhan bilang dia, Elia, pergilah ke sungai Keri. Aku akan memerintahkan. Burung apa? Untuk memberi makan kepada. Kalau Tuhan suruh burung elang bisa bawa ayam 1 ekor ke sini. Tapi Tuhan suruh burung apa? Saudara pernah lihat burung gagak? Betul? Dia capek burung gagak. Iya, kalau tidak tahu itu burung tidak bisa mengerti itu firman. Karena burung gagak dengan paruh yang begitu tuh tidak bisa bawa benda yang besar dan berat. Dia bawa roti itu tipis. Paruh burung gagak yang saudara lihat itu tidak bisa menghancurkan daging yang masih keras. Dia hanya bisa bawa dan menghancurkan daging yang hampir busuk. Karena itu burung gagak dikenal sebagai burung pemakan bangkai. Jadi roti yang dimakan oleh dia roti tipis, daging busuk. Saya mau tanya, orang hebat pernah makan ikan busuk? Pernah? Pernah makan daging busuk? Kalau tidak pernah, bersyukur. Itu kekhawatiran hilang. Ini ketemu pendeta hanya patah leher yang dapat. Jangan lu susah, lu mati sudah. Saudara bersyukur, saudara ini makan ikan segar. Betul atau tidak? Di sini bang ikan segar, kasih kita yang kurang. Jadi saudara bersyukur sedikit. Sumakan model begitulah. Tuhan yang Elia pergi ke Sarfat. Perjalanan dari Keri ke Sarfat itu 100 mil. 100 mil itu berarti kira-kira 160 km. Dari sini sampai Polen, jalan kaki. Saya mau tanya, saudara pernah jalan kaki selama 60 kilo? Pernah? Kalau tidak pernah, bersyukur. Saudara kan naik motor metik toh? Betul atau tidak? Ada motor? Ada. Sendiri punya? Ya. Selunas? Belum.
Kita masih naik motor, kita masih naik segala macam. Bersyukur Nabi Tuhan yang luar biasa itu jalan kaki. Jalan kaki selesai 60 km. Ketemu siapa? Ketemu siapa di sana? Janda. Coba kalau janda kaya dan muda, jangankan Elia, Beta Jumawi. Ini janda tua, hanya tinggal tepung sedikit dengan minyak sedikit. Elia bilang begini, Mama, kasih itu tepung dengan itu minyak. Dia bilang, Tuhan, kalau kami kasih Tuhan, sampai tak kita mati. Elia bilang, Mama kasih, Mama kasih. Waktu kasih habis, apa yang Elia bilang? Saudara dengar, Elia bilang begini, Ibu, hujan mau turun besok, kok 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, betul tidak ada urusan itu. Tapi dia mau kasih tahu. Hujan mau turun besok, 10 tahun lagi ke depan, atau apapun saya mau kasih tahu. Penyertaan Tuhan sempurna bagimu, sampai kapan hujan itu turun ke bumi. Jangan jangan lagi Tuhan punya penyertaan atas kita. Amin kok. Ini tanggal makan saya juga bisa bakal lagi dalam rumah ini. Di WMAS ini ada. Ada yang tinggal nembak mantu-mantu. Yang dia senyum penuh keterpaksaan itu. Ada. Yang minyak habis dia juga bingung. Jujur saya kasih mantu yang uang senana mau bicara gimana. Ini dia bingung. Tak tahu mantu pembunuh lagi. Saudara kalau hidup penuh kasih itu saya mau kasih saudara. Enak. Mantu kalau mau datang, saudara akan bersihkan rumah tuh senang-senang. Kerja senang-senang sampai menyanyi-menyanyi sambil putar tape besar-besar sambil bagoyang-bagoyang. Terus orang tanya, wih boy, kupung senang ini. Wih, bikin apa? Menimpan rumah. Kenapa? Ada orang mau datang. Siapa? Mantu mau datang, ini Sulama, mau datang dulu. Senang saja. Itu kalau ada kasih. Tapi bayangkan kalau kita suka kita pun mama. Saudara tetap harus kerja, kok takut dia puasa? Saudara kerja begini ke tetangga-tetangga, kenapa muka sana ke kamar ini tawa? Kenapa? Siapa mau datang? Lima. Iko mampu datang berapa lama? Sebenarnya 4 hari, tahu sendiri tinggal mampu dulu 4 tahun. Kalau kasih tidak ada tuh kita, tapi mampu datang dia sengaja. Ya aduh mama mandi kopi. Pencitraan. Tapi nanti kalau orang tua sakit sedikit baru batok, dia sampai kawin tes sertifikat. Dia cuma 3 aja itu. Kita nih kadang-kadang hidup kan tidak ada kasih dalam rumah tangga, itu yang jadi masalah. Saya baru khotbah 1-2 hari lalu saya bilang, ini orang ini kadang-kadang keluarga ini tidak tulus. Kalau keluarga yang datang tuh suami pun keluarga. Jadi santai-santai duduk ke tede-tede kutu biasa. Nanti susah 2 jam dia sengaja bangka angkaannya sayur putih kok merungga di situ kak. Dia rebus taruh masak makan teh tahu sendiri ya. Ini datang langsung kasih sudah makan apa ada saya ini teh tahu sendiri ya. Itu kalau suami pun keluarga. Tapi kalau dia pun keluarga yang datang itu kok sampai di situ itu ayam sudah jatuh sendiri di belakang. Ayam langsung menderita sudah di belakang. Ini kan tidak ada kasih yang seimbang. Di WMA ada yang begitu kok. Yang pilih-pilih keluarga begitu ada. Dia ada di sini. Dia nama siapa? Tante siapa? Tante Nona. Dia jangan begitu. Keluarga itu Tuhan kasih. Saudara tahu? Keluarga itu yang paling pertama Tuhan buat dalam perjumpaan manusia dan manusia. Waktu perjumpaan manusia dan manusia, Adam dan Hawa, apa kalau saudara dengar saya kasih tahu saudara. Tuhan mencipta babi, Tuhan bilang baik. Ayam, Tuhan bilang apa? Baik. Waktu cipta kucing, Tuhan bilang apa? Baik. Waktu cipta kuda, Tuhan bilang. Waktu cipta ikan, Tuhan bilang. Tapi lihat manusia itu sendiri, Tuhan bilang apa? Tidak. Itu berarti manusia itu tidak cocok dengan babi. Manusia hanya cocok dengan manusia. Jadi kalau ada manusia meninggalkan manusia hanya untuk diurus babi, dia tidak mungkin hidup aman. Karena sejak awal Tuhan bilang manusia kalau sendiri itu baik atau tidak baik? Baik. Walaupun sudah ada babi. Betul atau tidak? Lantas Tuhan buat Adam tidur. Tuhan menciptakan Hawa bagi Adam. Betul atau tidak? Tuhan bilang apa? Adam ini. Adam waktu lihat Hawa dia bilang, dialah
tulang dari tulangku, daging dari daging. Pakai bahasa Tuhan dia bikin Hawa. Yang di engkau pun tulang, itu saya pun tulang. Engkau pun daging, saya pun daging. Jadi lu pun tulang sakit, bego ikut sakit. Kalau lu pun daging sakit, bego ikut sakit. Bayangkan, betapa luar biasa itu. Tapi itu pernyataan waktu belum jatuh dalam dosa. Waktu jatuh dalam dosa ada bilang, perempuan sumber masalah, perempuan racun dunia. Bayangkan kalau racun dunia begini banyak ya. Saudara tidak tertekan. Jadi bapak-bapak tolonglah. Tuhan bilang begini, aku menjadikan bagimu seorang apa? Penolong. Artinya cita-cita laki-laki itu hanya bisa terpenuhi dengan kehadiran seorang perempuan. Jangan bergaya. Ini bapak-bapak, saya sama tanya mama dong. Melahirkan itu sakit gede. Kalau sakit, itu mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Kalau sakit melahirkan itu di dalam sana kalau setengah mati potong bapak-bapak dari luar kok hanya begini. Yesus, ada tolong. Su bilang Yesus, dia sambil bayangkan, kau ini anak muka kisah. Bagaya. Tapi kalau dulu omong dia sih untuk belum bohong ini macam dicari dia yang barangnya. Di rote ada. Oi bang, mulai itu. Saudara, memang betul Ustaz penolong tuh. Ibu-ibu dong tuh memang. Tapi ibu-ibu dong juga sadar bapak bapak dong. Mama dong ini dulu. Siapa bapak dong pikir itu dalam sendiri. Di pendeta tanya teh, Teo, cantik lagi. Tuh, suami. Mau tahu sendiri kan? Sudah laki begini kenapa kawin dan? Kita ini, saya bayangkan mana saudara tidak khawatir kalau hidupnya orang yang begini ini? Khawatir kok tidak? Khawatir, makanya bikin lurus. Nah, Tuhan menciptakan keluarga tuh. Dia kasih laki-laki satu, perempuan. Saya perlu ajar kita anak dong ya. Semua tahu, saya mau kasih tahu ulang. Aku menjadikan bagimu penolong yang sepadan. Sepadan dalam Alkitab itu punya 3 pengertian. Satu, supaya betul-betul keluarga ini hidup tidak takut pada penyertaan Tuhan. Sepadan itu berarti satu. Sepadan itu berarti dua-dua percaya Tuhan. Itu sepadan. Itu sepadan. Suami rajin gereja, istri rajin gereja. Itu sepadan. Jangan istri rajin pergi gereja, suami suanggi. Itu tidak sepadan. Yang sepadan itu kalau dua-dua itu rajin gereja, dua-dua percaya Tuhan. Ini bapak, ini dong, ini kalau waktu pacaran rajin antar nona pergi ibadah, seminggu habis dong tidak pergi. Baru kemudian nanti pendeta bilang, kenapa lepas istri sendiri pergi gereja? Dia bilang, bapak, waktu bapak dong kasih nikah saya dengan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau mama sepi, itu sama dengan bapak dulu. Bapak dong. Jadi kalau mama sumakan sama dengan bapak sumakan. Jadi sepadan berarti apa? Dua-dua. Kedua, sepadan dalam Alkitab itu berarti satu laki-laki, satu perempuan. Nah itu sepadan. Karena sama sekarang ini ada nyong yang dia punona nyong. Kita pusing dua-dua. Ada nona yang dia punya nona. Saya kasih nikah satu pasang nikah di kampung. Itu yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngiri. Saya tahu bagaimana yang ada itu dong ngomong itu beda usia terlalu signifikan. Berapa tahun? 44 tahun. Waktu khotbah saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting ialah mereka harus beda jenis kelamin. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu dong bapak korek-korek. Satu laki-laki, satu. Karena kalau dua laki-laki tetap satu akan ambil peran perempuan. Kan Tuhan suatu lurus untuk bekas bengkok lagi. Salah itu. Ini botol penjara ini sudah bola balik semua. Kayak apa mah? Ketiga, sepadan berarti yang kuat menanggung yang lemah. Itu artinya sepadan. Ini hari bapak mabok pulang banting kursi. Ini teori ini mengatakan waktu sementara lemah. Mama yang tidak mabok itu pun tugas.
tanggung bapak yang lempar. Jangan bapak banting kursi mama, lu kira lu sendiri bisa? Mama banting TV. Karena ada kemungkinan ini hari bapak yang mabok. Besok mama di sini cuma mabok. Tapi saya kasih contoh ini bukan berarti bapak-bapak orang bulan kasih orang tua bilang sudah nggak tadi bapak bilang. Ternyata sudah bilang kalau mama urus, tapi mama dong kalau beta minum dong saudara, maka lu dong hanya omong. Lu sakit sudah bukan mama pernah kamu urus dulu. Mama mau pilih FNB. Tidak bisa. Tuhan menciptakan satu laki-laki, satu yang kuat penanggung yang. Jadi itu baru buat kita kekhawatiran ini tidak apa-apa. Beta sakit, beta yakin, beta pun suami istri kadang-kadang kalau ngomong tidak. Bapak ini kalau sakit potong urus ini sampai sana bisa. Bapak kalau sakit itu paling lemah sudah. Kita mau kerja sama bisa, muslim bisa bilang sedikit-sedikit bilang mama kita mau. Tapi potong sakit sedikit apa main sentoy, bapak lari sah. Bapak ini kayak apa? Di sini ada suami yang begitu. Yang kalau dia sakit, terus istri urus yang mati, plus kalau istri sakit, dia urusan di laut sah. Ada? Di suami kalau di sini. Tunjuk gitu suami. Ya itu kan mana istri soal pikiran. Nanti kita tanya, mama sampai begini, ini mama mau mati kok soalnya. Tapi jangan dong bapak. Kenapa? Ya anak masih kecil ini. Baru dia pembapak model begitu lagi. Khawatir kan? Nah, sekarang mengelola keluarga. Saudara, Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Tapi dia bukan sekedar membedakan mereka atas jenis kelamin saja. Kenapa, saudara? Kalau kita pun tolak ukur hanya pada cantik dan ganteng, sebuah penelitian mengatakan setiap 3 tahun kita ganti pasangan. Kalau perhitungan hanya cantik dan ganteng, setiap 3 tahun ganti pasangan. Nah, beta sudah 13 tahun. Berarti beta minimal 4. Om Dau cuma berapa tahun? 30, 10. Om Pendeta Markus sudah berapa tahun? Tidak, menikah. 18 tahun. 4. 6. Bayangkan, kalau ukuran kita cantik dan ganteng. Ya toh? Nah, Tuhan sengaja izinkan ada pola-pola yang Tuhan bedakan supaya kita kelola, supaya keluarga itu tetap jalan lagi. Satu, soal pola berpikir. Laki-laki ini berpikir yang rasional saja. Makanya kalau laki-laki omong tuh dia selalu begini. Saya pikir. Kalau ibu-ibu lebih banyak pakai apa? Perasaan. Makanya ibu-ibu kalau omong selalu bilang, saya rasa. Bayangkan kalau nikah 20 tahun itu bapak hanya saya pikir, mama hanya lama-lama tetangga dong akan bilang surasa. Karena itu kamu butuh mengelola apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu hidup tidak bisa pakai perasaan saja. Bayangkan kalau kita arisan keluarga baru itu TO tuh dia angka dia punya arisan ini bulan depan dia tidak datang. Terus saya bilang, perasaan kita kasih tau dia, aduh bang tua tuh tersinggung, aduh. Dia mati semua tuh kamu. Jadi hidup tidak bisa pakai perasaan. Di sini ada yang terima arisan dan lupa. Kira itu kita dan dinas sosial mau kan? Gitu. Kelola. Hidup itu tidak hanya pakai logika saja. Betul kalau perasaan tidak bisa. Bayangkan ya, kalau kita duduk dia orang yang kita hormati, terus tiba-tiba ada kotoran di dia pun hidup. Kasih dia apa tidak? Tidak. Mau perasaan atau kasih dia om ada kotor permisi bertaruh mau begitu kita perasaan di dia kita tidak kasih tahu tapi kita kasih tahu orang lain. Nah, hidup tidak bisa begitu pakai logika juga. Untuk itulah bapak dan mama meminta untuk mengelola itu dan berbahagialah engkau. Amin. Itu mereka pernah kasih tahu, saya kira belum tahu. Mereka melayani 5 tahun di Sabu toh. Melayani 5 tahun di Sabu baru kita pergi ibadah rumah tangga Senin, Rabu, Jumat. Dong buka ikan yang dong biasa jumur kacang hijau tuh, sungguh. Besar. Lampu besar gini, pendeta dulu di bawah.
Beta pisu duduk mantap-mantap lagi jemaat sebanyak begini ibadah rumah tangga sudah. Beta khotbah dong senyum, ibadah dong senyum, beta tahu beta gak dimasuk. Suara habis itu masih senyum, beta mulai pikiran. Beta tanya jemaat, yuk kamu senyum apa? Dong tambah senyum. Akhirnya beta tanya dia yang satu, welung sering lah. Beta bilang nggak tahu, kamu senyum apa? Dia kamera poin satu, dia tulis satu kertas dia antar pipit. Beta penasaran baca, dia bilang maaf, bapak purus likin tidak tahu. Kita duduk 1 jam ini. Dia lihat ada masalah di sini diam-diam. Ini kita mau tarik gigi apa lagi dulu? Ini perasaan bongkarnya ini. Betul atau tidak? Nah tolong, makanya jangan hanya pakai perasaan. Saya mau tanya, kira-kira tadi dong bu ibadah baik atau tidak? Yang tadi itu, yang ada ibu kata ibadah, ada baik atau tidak? Tidak, karena perasaan politik mengganggu ibadah. Baik dengan Tuhan, baik dengan sesama. Jadi Tuhan kasih memang ada bagian politik yang tidak usah. Bapak minta maaf bapak. Kan lebih baik tuh. Ini casting aku. Jadi Tuhan sudah atur, tinggal kita bikin bapak aman. Amin kok. Amin. Nah, kedua, soal pola kerja. Pola apa? Laki-laki itu cenderung bekerja tunggal. Bapak-bapak itu hanya di kantor saja. Tapi dong pulang ke rasa dan sudah kerja seluruh dunia dan segala isinya. Sampai yang buka sepatu jual anak-anak, mama siap makanan. Jangan sama-sama begini pulang tetap mama kerja dia tidak bapak. Karena kalau sama-sama. Bapak-bapak itu kalau sempat dia dong anak barang 1 jam, itu dong rasa pun berjasa saudara ini. Mama pulang dan bilang, ame-ame dong. Bapak mau kemana? Di kamar. Kesian kitchen ini. Itu tadi beta suka kok ada. 1 jam berjasa. Karena polanya tunggal. Kalau ibu-ibu ini kan pola jamak. Mama-mama ini bangun tidur bisa sambil masak, siap makan pagi, siap anak-anak di sekolah, siap bapak di kantor, sambil setrika, sambil siap makan siang, siap jualan, bisa sambil foto-foto, upload status. Semua turun tangan bapak. Itu tuh bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dikelola. Bukan mama bergerak sendiri, dulu jadi beta tuh, dulu jadi beta tuh. Kan lebih jadi. Kita ini kalau berdua perempuan tidak nikah. Di sini ada yang suka bilang dia suami ini sudah jadi beta ada. Ibu-ibu ada di sini. Ya mana? Tunggu dia yang mana? Ibu Nona. Untuk dikelola. Bapak-bapak tuh kalau tamu datang, baru naik sampai tangga terakhir. Baru naik tangga terakhir. Bapak langsung, mama, kopi. Padahal kopi tidak ada. Nanti habis itu manggil bapak. Lain kali itu nak tolong kau kasih tahu kita. Tanya kita dong. Bapak bilang, kok itu hari beta subeli itu? Iya bapak, itu 6 bulan lalu. Bapak kira beli 6 bulan untuk seumur hidup. Karena polanya tunggal. 1 kali beli dia pikir seumur hidup. Iya toh? Kalau ada cara begini bikin pesta di rumah. Kalau kita dari luar rumah jangan telepon yang bapak-bapak, kan? Om, yo, aman kok, beres. Dia pun gak akan ikut. Nanti pas dia beres habis sudah dipisui, beres apa? Gue kira bunuh babi aja itu dia sudah jadi rica-rica. Kan kita hanya kerja sekali, kita kira kita sudah kerja semua. Itulah Tuhan kasih. Nah, kamu dua jadi suami istri, kamu dua jadi keluarga kok. Urus bapak pemokol itu. Ini lama kurang sini. Aman bu. Ketiga, soal pola bicara. Laki-laki itu cenderung pendiam. Laki-laki cenderung cerewet-cerewetnya laki-laki dia masih disebut. Makanya kalau ada laki-laki di kuping cerewet, dia bilang lupu mulut. Oke? Sebuah penelitian mengatakan seorang laki-laki itu satu hari bicara itu kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? 7.000. Tapi seorang perempuan kalau bicara satu hari minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Bapak 7.000, mama? Bayangkan pagi-pagi anak semua supir sekolah, bapak supir kantor.
Mama mau 21.000 deng. Bapak pulang kantor biasa jam berapa? Jam 6. Jadi mama rencana mau ke keluar duluan yang 3.000. Jadi mama sambut bapak di pintu, mama bilang, "Pak." Itu bapak bilang, "Hah? Di kantor tadi baik." Dulu bapak bilang, "Lu kepala kantor." Kalau pola komunikasi kita begitu, saudara-saudara jangan heran kita pulang mama ada di tetangga dong sambil tede-tede kutu. Dia kasih ambil siang 21.000. Kan dia punya kebutuhan bicara. Amin kok. Ya. Jadi, bapak doni itu satu. Dong kadang-kadang ini lebih sopan di orang lain puisi daripada istri sendiri. Di sini ada kok. Telepon orang lain puisi dia macam kayak sopan leh. Ada. Bapak nama sama tuh. Woi, tantan mana mana gitu. Woi dia kok telepon orang lain itu tidak sopan. Sayang. Oh iya, beta minta tolong kemarin itu sudah kok Ki apa kok? Kalau telepon istri sendiri itu dia ki apa kok? Boh, bilang kita makan apa? Aku lagi apa? Gitu. Jadi saudara, ingat Menara Babel tidak selesai dibangun itu bukan karena kurang uang, bukan karena kurang tenaga kerja, bukan karena kurang material. Hanya satu, terputusnya komunikasi di antaranya. Ini bapak-bapak dong ini kalau mama suruh dia ambil living saat, nah puji anak mentua sedikit lah. Mentua sufi habis kok, mentua ke jalan begini lewat. Orang anak bilang macam ke SMA loh. Orang anak sedikit. Ini mentua sufi datang bapaknya. Lu macam setrika rusak ya. Nah kalau itu mentua akhirnya dia pakai itu pakaian. Dia cari pengakuan di ibadah perempuan, di paduan suara. Karena suami tidak pernah puji dia. Mau sedikit puji begitu. Mama doni kan butuh begitu. Yang bapak doni juga apa pun. Nanti mentua kalau kita tidak puji dia akan foto dia puji. Dia akan buat di Facebook. Di bawah dia tulis ayat Alkitab. Kadang-kadang pikir tidak ada hubungan antara dia pemuka dengan ayat Alkitab, itu tidak ada hubungan. Tapi suami memang tidak puji dia, nggak kemana. Dia paling senang kalau dia pas mau begini, dia bilang, "Cantik say, cantik." Wih, non glowing. Itu video pembangga lagi, itu foto semiring tuh supaya itu loh. Suami yang puji istri puji suami. Itu. Ini mama, bapak dong itu kalau sejanji mama dia, "Mama, tanggal 2 kita pergi Batu Kota." Itu tanggal 30 tuh mama sudah tidak bisa. Itu dia sudah datang dia. Bapak tanggal 2 jadi kok. Nah bapaknya kan hanya dia bukan orang detail kan bapak kan tadi dia pola tunjuk. Dia sambil lihat HP baca Quran dia bilang, "Iya jadi." Itu mama tidak suka jawaban itu. Kalau mama sampai tanya tanggal 2 jadi, bapak harus lepas itu HP. Lepas itu Quran, angkat muka, lihat mama dan bilang, "Iya, tanggal 2 jadi." Itu baru mama puas. Ini mama dong satu. Bapak tuh kalau sampai pulang, kok bapak bilang begini, "Mama, makanan di mana?" Bapak kalau sampai tanya makanan itu bukan karena bapak tidak tahu meja makan di mana. Oh dia itu yang beli itu meja makan. Tapi kalau sampai bapak tanya begitu itu karena laki-laki juga ingin dimengerti. Ini bapak boleh tanya begitu. "Mama makanan di mana?" "Kok ada di situ bapak cek semua lagi." Di sini ada ibu-ibu yang begitu. Ada di sini. Pakai baju warna. Tunjuk. Mama dong berani ngomong keras gitu. Siapa mau ke sana? Itu waktu bicara di restoran. Ikut di restoran kita baru sampai itu mbak dong langsung bilang, "Selamat siang. Kenapa terlambat?" Jadi komunikasi itu, kadang-kadang gombal itu juga penting juga.
Saya kalau minta teh di sepu istri mama bikin teh do saya. Mama tuh bikin teh, apa? Manis pas kok. Demi mama, ini teh mau manis, kalau tidak manis itu tidak lebih indah dari mama pusing. Oh mau sedikit kok mama tuh dusin mama tuh kok pakai baju agak terbuka, rok agak pendek dia mama ganti. Papa tidak suka lihat mama. Itu besok mama saya ngajak pakai ulang supaya bapak togol. Itu ini lapas nonton ini mama dong susah. Mama, saya mau tanya, mama dong takut tidak kalau kami bapak-bapak ini kepingin lihat mama dong cantik-cantik sekali ganteng-ganteng cantik-cantik, mama dong takut tidak? Takut tidak? Nah kenapa kok? Dong ini kalau pipasan ini dong kalau bagaya, setel hebat-hebat, biru rumah dong daster itu juga robek di sini. Baru kita ngomong bilang, mama kok ganti aneh jadi banyak di rumah saya. Mama ini, nanti bapak dia orang lain mama emosi. Karena itu, ibu-ibu, saya mau kasih ibu-ibu, mulai besok di rumah pakai jas. Pas keluar pakai jas. Dari pasar langsung terus di rumah sakit. Ya kita ini kadang-kadang sibuk yang di luar kita abaikan yang di rumah lah. Kadang-kadang kita ini urusan bilang ada masa minta di sebelah, itu dia pindah pagi sampai malam. Tapi dia kepala apa di situ dia berpusing. Sampai bapak dong di rumah mau makan apa dia tidak tahu, teman tuh ada pusing di sebelah. Akhirnya bapak sudah, lu tidur di situ. Sudah bapak diam-diam jangan pulang bawa daging. Akhirnya orang pun daging pesta kurang. Ya, gitu ya. Terakhir, pola mengingat keluarga ini supaya kekhawatiran itu bertumbuh usaha. Kalau kita disuruh taruh perhatian semua di Tuhan Allah atau kebenaran dan kebenarannya, sekarang kita lihat pola mengingat. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Laki-laki ini dia berkunci otot begini. Dia jalan 20 langkah, 30 langkah. Kamu kunci dulu. Dia balik, dia kunci kembali. Karena laki-laki cenderung cepat lupa. Makanya ibu-ibu, mohon maaf, kami bapak-bapak ini kalau di luar rumah kami lupa kalau kami ada istri. Maksudnya. Kadang-kadang kami cerita dengan kawan sampai lupa kalau mana ada tunggu. Terlalu beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali, sekajam. Ibu-ibu itu kalau ada suami bilang begini, orang ke saya tidak pernah marah sepuluh istri. Pasti yang protes dia punya istri. Tidak pernah. Oh, bapak memang tidak, mama memang tidak pernah, mungkin pernah. Yang mana? Yang itu hari. Itu hari mana? Yang tahun 1900. Jangan coba-coba di depan coba. Kok pinjam maupun tak berwer sedang ingat sambil. Ini anak-anak. Anak-anak. Ya. Kamu pernah periksa papa dan mama pun pakaian jalan atau pakaian kantor betul? Satu-satu dong, pernah? Yang paling banyak dapat tuh di bapak pun atau mama pun? Bapak pasti lupa, 5.000, 10.000 pasti lupa. Kamu jangan coba-coba periksa mama. Dalam hal inilah mama seturut dengan kata-kata Alkitab. Di mana hartamu berada, di situ untuk ingat semua. Jadi tolong kelola ini 4 pola tadi. Aman, kau hidup tidak ada perhitungan. Semua rumah tangga itu akan ada dinamika, ada masalah, ada masalah. Tapi kalau kita jaga ini semua, bagaimana kita tidak aman? Bagaimana tidak aman? Orang tua dulu dia begini, weh, bosan makan daging ayam, kalau tidak dengan ucapan syukur dia tidak jadi jalan daging. Tapi kalau bosan makan dia doang papaya, doang marungga, duduk suami istri anak-anak berdoa sama-sama makan, cocok gumi. Jadi dia kok pulang lah duduk panggil mencuat bilang, boy mari kok, boy itu jangan tahu banyak foto-foto, boy datang dulu sini tuh boy. Ini ibu-ibu sekarang bu aneh. Mama dulu dong itu kalau anak sakit itu dong kompres. Kadang-kadang dong berdoa Tuhan kalau Tuhan berkenan jangan dia yang sakit, biar kami yang sakit.
Ibu sekarang anak sakit dong foto. Foto SK Sniper dia tulis bilang Dede sakit. Cepat sembuh ya. Mama sayang Dede. Habis itu dia foto satu, dia pun mama pun 30. Itu mama yang sakit. Di WA itu mama ada. Itu mama ada di sini. Ada pakai baju warna. Dia pun mama nama siapa? Tanda lo. Saudara, Tuhan suka stop kita. Kita tinggal di dalam Tuhan tuh. Amin. Amin kok. Nah, saya mau kasih tahu. Saya kali kedua bicara tentang keluarga di tempat. Tapi saya di akhir saya mau kasih tahu saudara. Anak-anak, orang tua punya ekspektasi, harapan besar bagi kamu. Orang tua sangat punya harapan. Orang tua tuh selahirkan kamu ini capek-capek, susah-susah. Orang tua pun jam tidur itu kamu pun jam bangun. Kamu pun jam tidur, orang tua pun jam bangun. Banyak orang tua itu tidak tidur gara-gara kamu. Jam 2, jam 3 pagi juga bapak mama ada bagi. Dalam keadaan tidak tidur dan seringkali kamu mama itu dipaksa jadi penyanyi. Makanya seringkali kamu mama pulang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobok digigit, padahal justru kalau anak bobok itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana gigit dia. Tapi memang bapak mama tuh ajar kamu ngomong satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi ketika kamu mulai besar begini, kamu sudah jarang bawa om dan kamu bawa mama. Kamu lebih suka bawa om dan kamu sudah tahu. Orang tua tuh ajar kamu jalan tuh satu-satu langkah, pegang di tangan mau bilang ta, te, nah itu jalan belakang. Tapi ketika dong mulai bisa jalan sendiri begini, ini bukan rumpun kawan-kawan. Bapak boleh percaya diri pada rumpun anak, nona ini yang tersayang. Ini anak hanya main bagus. Lo Korea. Coba gaya. Mama sakit, orang tua jaga kamu seumur hidup. Tapi orang tua sakit bisa jaga 2 hari sembuh. Mama ini sudah ada orang lain, hanya di kepala mereka sakit. Bosan pernah ada yang begitu? Tuhan bilang, orang tua itu seperti Allah yang kelihatan. Kalau yang kelihatan kamu tidak hargai dong, kamu tidak jaga dong, kamu tidak rawat dong, bagaimana? Tuhan yang tidak kelihatan. Orang lain itu sudah ada bapak lain, sudah ada mama lain. Kami yang masih ada ini tolong pakai kesempatan berbuat kerja. Manfaatkan. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit.